Wisata Museum Rudana. Museum Rudana didirikan atas dasar idealisme pendirinya, yaitu Nyoman Rudana, di mana seni merupakan hal yang universal sebagai hasilnya, berkontribusi terhadap proses harmonisasi antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam sekitarnya. Bangunan seluas 500 meter persegi ini didirikan di atas lahan seluas 2.500 meter persegi di kawasan seni Rudana di Peliatan, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Sebelum masuk ke museum, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan memakai masker. Museum ini juga terdapat batu-batu besar yang dikirim langsung dari luar Bali, tepatnya dari Pulau Jawa. Peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 22 Desember 1990. Tak hanya itu, batu-batu ini ditandatangani oleh para petinggi negara, seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Barack Obama, dan Presiden Cina Jiang Zemin. Selain benda bersejarah, museum ini juga menyuguhkan pemandangan yang luas disertai sawah yang hijau. Sehingga ketika pengunjung datang ke museum, bisa juga menikmati keindahan alamnya. Di bagian dalam galeri juga terdapat kolam dan tumbuh-tumbuhan yang menyejukkan mata. Berbagai karya seni lukis dan patung dipamerkan dalam galeri museum ini, baik karya seniman Bali, seniman Indonesia di luar Bali, maupun seniman asing. Museum Rudana dengan koleksi lebih dari 400 lukisan dan patung merupakan saksi sejarah perkembangan seni rupa, khususnya seni lukis di Indonesia. Selain itu, ada aktivitas pameran sebagai upaya memperkenalkan seni budaya Indonesia di mancanegara, khususnya seni lukis di Indonesia. Melalui Rudana Fine Art Gallery, Nyoman Rudana untuk pertama kalinya menggelar pameran lukisan besar di Jerman Barat, serta di Berlin Barat dan Italia, pada bulan Agustus sampai Oktober 1981. Karena di sini selain ada museum lukisan, juga ada galeri lukisan dan patung-patung yang sangat menarik. Di sini juga ada pemandangan sawah yang asri dan menyejukkan untuk kita datang ke sini. Selain itu, di sini kita juga ingin mengenalkan kepada generasi milenial bahwa masih ada karya seni yang harus dilestarikan dan dikenalkan pada orang-orang ataupun generasi kita dari tahun ke tahun. Museum Rudana, kita dapat menikmati karya seni berupa lukisan, wayang kulit, hingga patung yang dibangun dengan arsitektur khas Bali. Sambil menikmati karya seni, kita juga akan dimanjakan dengan pemandangan alam di sekitar museum. Kita dapat melihat dan menikmati berbagai macam karya seni, misalnya lukisan, patung-patung, juga banyak arsitektur bangunan-bangunan khas Bali yang menjadi ciri khas dari Museum Rudana. Di sini banyak banget lukisannya, jadi kalau berkeliling berjam-jam pun itu nggak akan bosan pastinya.
yang paling saya suka itu di bagian batu yang berisi tantangan-tantangan pejabat tinggi seperti Presiden SBY, Presiden Barack Obama, dan menteri-menteri Cina. Tamannya yang cukup luas dan juga banyak tanaman-tanaman yang tertata indah dan rapi yang membuat pengunjung atau kita ini betah berwisata ke Museum Rudana ini. Selamat siang Pak, sebelumnya boleh saya tahu nama Bapak siapa? Nama saya Muhammad Bundowi. Terima kasih Pak ya, kenalin saya Rati dari mahasiswa Stiklas. Di sini saya mau nanya Pak, gimana sih sejarah museumnya ini? Sejarah pendirian museum. Iya. Ya, baik. Jadi museum ini sebetulnya dibuat atau didirikan oleh dua orang, ya, satu pasangan, ya, yaitu pasangan Bapak Nyoman Rudana dan Ibu Olastini Niwayan Olastini, ya. Mereka berasal dari Ubud, dari desa Glogor gitu. Nah, pada awalnya pada tahun 70-an setelah mereka menikah, kedua pasangan ini pindah ke Sanur, ya. Di Sanur mereka memiliki rumah dan mereka memulai usaha apapun, ya. Kemudian mereka juga akhirnya memutuskan untuk menjadi atau bergerak di bidang pariwisata. Selain bekerja sebagai di bidang pariwisata, beliau membeli banyak lukisan-lukisan dari para pelukis Bali maupun pelukis dari luar Bali, termasuk pelukis dari Indonesia. Ibu Rudana di rumah waktu itu, tapi Ibu Rudana itu bekerja di rumah karena beliau sebagai ibu rumah tangga tentunya mengurus rumah tangga. Kemudian beliau juga menjual lukisan yang dibeli oleh Pak Rudana di rumahnya. Jadi itu adalah awal dari galeri Rudana. Ya, itu dari tahun 70-an, ya. Pada awalnya memang kecil-kecil, sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu selama mungkin bertahun-tahun, paling tidak 10 tahun, mereka mulai melihat bahwa banyak sekali lukisan-lukisan di Bali pada waktu itu dibeli oleh orang asing, dibawa keluar. Nah, tentunya sebagai pemilik galeri, beliau juga sangat concern, ya, prihatin dengan begitu banyaknya lukisan-lukisan yang harus diboyong keluar. Pada waktu itu ekonomi beliau sama istrinya itu sudah mulai membaik karena setelah bertahun-tahun mereka sudah mulai melihat bisnis di bidang seni rupa ini. Makanya pada tahun 80-an mereka mengembangkan sayap ke sini di Ubud dan mereka berpikir mengapa tidak membuat galeri yang permanen gitu. Nah, mereka pada waktu itu mulai membuat galeri tahun 80-an. Ya, betul suksesnya galeri ini karena pada waktu itu terjadi booming. Booming itu adalah apa istilahnya? Booming, jadi banyak sekali orang-orang luar datang di sini ke Bali melihat pariwisata, tapi juga mengoleksi benda-benda atau oleh-oleh untuk keluarga mereka berupa seni rupa, karya seni rupa, lukisan, patung, dan sebagainya. Nah, setelah itu mereka, karena galeri tidak lagi mampu menampung banyak sekali orang di sini, setiap hari galeri harus menerima ratusan orang bahkan untuk melihat, membeli, makanya mereka juga mempekerjakan banyak orang. Nah, sesuai dengan semangat mereka untuk mengumpulkan koleksi yang begitu bagus, sedikit demi sedikit mereka memilih karya-karya yang ribuan itu menjadi milik museum, dari galeri ke museum, di mana karya di museum itu adalah karya permanen yang tidak dijual. Pada awalnya cukup sulit. Terima kasih Pak ya atas informasinya. Menurut saya informasinya udah lengkap dan menambah wawasan juga bagi kita, apalagi bagi generasi milenial untuk melestarikan tempat-tempat seperti museum-museum ini, Pak.
Ya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan adik-adik kaum milenial ya. BCZ itu bisa tetap mempertahankan alat komunikasi kita yaitu bahasa Indonesia. Ya, semoga kami titip kepada kalian gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.